Surakarta Hadiningrat atau lebih dikenal dengan Kota Solo adalah kota yang adiluhung. Solo adalah titik temu para priyayi dan rakyat jelata. Dari sinilah para bangsawan progresif berasal, juga para pedagang handal. Tapi tidak semua pedagang Kota Solo yang menjalankan bisnisnya sukses sebagai pedagang besar. Kelompok masyarakat pembuat sabun susu adalah contohnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melalui program pengabdian masyarakat bermaksud membantu pengembangan bisnis berskala mikro ini. Untuk itulah kami datang ke kota ini. Dalam proses membuat sabun susu batang adalah mencampur bahan. Setiap bahan atau ingredient harus ditimbang secara akurat. Ingredient utama sabun susu adalah susu kambing bubuk. Ingredient yang lain adalah esens aroma. Setelah dicampur, bahan-bahan akan diblender atau diaduk sampai semua tercampur rata dan cukup kental untuk dapat diteruskan ke proses cetak. Nah, sekarang adalah proses mencetak sabun batang. Pak Jatmiko membuat 2 varian sabun susu, yaitu sabun susu aroma melati dan sabun susu belerang untuk kulit gatal. Kali ini, Pak Jatmiko hanya membuat 20 batang sabun susu saja. Menurut Pak Jatmiko, meskipun kapasitas produksinya bisa sampai 100-200 batang sabun per hari, permintaan yang terbatas dan terus menurun menyebabkan beliau hanya membuat sabun sesuai pesanan konsumen saja. Tahap berikutnya adalah pendinginan. Sabun yang sudah dicetak perlu didinginkan sebelum dapat dibungkus. Proses pendinginan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Pak Jatmiko memang tidak menggunakan mesin atau alat pendinginan tertentu dalam proses ini untuk menekan biaya. Nah, sekarang adalah pembungkusan. Ini adalah tahap akhir dari proses pembuatan sabun susu batang rumahan ini sebelum dikirim kepada konsumen pemesan. Bisa diceritain nggak Pak, pertama mula-mula produksi sabun rumahan ini? Awal pertama banget itu seperti apa? Jadi dulu itu tahun 98 kan ketika Solo terbakar, banyak orang kemudian dari 30-an teman yang waktu itu satu kelas ikut produksi sabun, berapa orang yang kemudian akhirnya ajuin proposal, dibiayai dan mulai produksi? Waktu itu yang saya ketahui ada 5 sama saya kalau nggak salah. Kapan yang benar-benar mandiri, tidak ngegrup, artinya bekerja sendiri itu cuma 2 orang, saya dengan teman saya. Sampai sekarang saya nggak tahu apakah dia masih produk apa enggak. Masih yang teman yang satu lagi itu masih jalan bikin sabun? Ya itu, ini kita udah udah lama 20 nggak tahun pernah ya? kontak. Kita lama nggak kontak. Dulu kita kadang-kadang ketemu tapi lama nggak pernah kontak. Saya juga nggak tahu apa masih di situ tinggalnya dan juga pernah berhubungan lagi. Tapi dulu tahu saya 5 orang itu, dan itu ada yang grup tiga kelompok, yang 2 saya dengan teman saya sendiri. Tadi sempat disampaikan itu masalah dengan izin karena jangan dijual di pasar bebas gitu. Pernah ada upaya untuk
mencari agar bisa memenuhi izin-izin, tahu nggak secara aturannya itu izin apa aja yang diperlukan kalau Ya. mau dijual ke pasar bebas? Dulu itu dari pihak LSM itu kita tadi bantu diarahkan, yang saya nyoba pernah di tahun 2001-2002 seingat saya, dan ngurus sampai ke Semarang. Waktu itu ngurus ke Semarang dan kita dapat mengantar lah dari pihak ke Semarang terus ke Jakarta. Nah, kemudian saya tidak teruskan tapi ketika itu ya ada beberapa kendala. Akhirnya saya tidak ngurus untuk izin BPOM-nya. Pada waktu itu tidak teruskan, hanya sampai Semarang aja ketika itu. Bisa dijelasin nggak Pak, waktu itu kendalanya apa? Waktu itu kenapa nggak sampai ngurus ke Jakarta waktu itu? Yang pertama itu ada orang Depkes sendiri. Saya waktu itu di kantor Depkes, ketika saya mendapatkan pengantar itu, saya mau keluar, saya dicegat sama pegawai Depkes itu, diajak omong. Dia bilang sama saya, "Pak, sebaiknya jangan diteruskan." Saya tanya, "Lu kenapa kalau saya mengurus kok nggak diteruskan?" Terus dia ngomong, "Saya tuh orang Depkes, saya juga punya produk, dia sampo mobil. 2 tahun ini saya ngurus, seorang Depkes, saya ngurus sampai ke Jakarta, sampai sekarang tidak ada apa-apanya, artinya tidak turun dan sebagainya, posisi menunggu. Nah, kalau Bapak kan bukan orang Depkes, nanti Bapak malah jadi lebih lama lagi, makanya sebaiknya daripada nanti biaya udah keluar, ya untuk itu ya sudah jangan teruskan aja Pak, menurut saya dia bilang gitu." Dan itu yang pertama, pertimbangan itu saya pikir, saya sendiri pribadi juga waktu itu kan antara butuh dan tidak sebetulnya. Nah, karena produknya juga tidak terlalu banyak, sementara dari pihak Pemda ketika itu sama pihak Depkes sendiri juga memberikan wawasan untuk menunda ketika itu. Tapi kalau saya mau naik mau terus itu ada ya sudah, cuman terakhir karena ada masukan dari pegawai Depkes sendiri yang ngurus, saya begitu saya berpikir lain lagi, sudah kita tunda dulu aja. Waktu Cuman, itu memang izinnya dari Depkes? bukan, Depkes itu hanya awal dari pengurusan, nanti ke BPOM tetap. Berarti yang ngeluarin izin atau sertifikasi ini sebenarnya BPOM? Iya. Sampai sekarang juga BPOM? Kalau yang sekarang beda, cuma tetap BPOM. Pernah, ini kan 2 tahun terakhir semuanya serba digital nih ya Pak ya, dan apalagi 2 tahun lain setelah adanya COVID, transaksi perdagangan segala macam semua serba online. Pernah berpikir untuk dijual lewat marketplace nggak? Kan sekarang itu ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Itu pernah berpikir untuk dijual lewat situ nggak Pak? Masalahnya apa kira-kira? Ya kalau saya cuma mikir toh, tapi nggak pernah terlaksana. Jangan dipikir tidak dilaksanakan, dipikir dilaksanakan. Artinya karena apa yang bikin mikirnya nggak diterusin untuk gimana nih caranya ngatasi masalah gitu? ya apa ya, ya mungkin saya kadang-kadang sama teman saya yang suka beli sama saya, malah saya tantang, "Kok kamu yang kesana aja, nanti saya yang menyediakan." Malah saya ngomong gitu, tapi saya sendiri tidak melaksanakan itu untuk pribadi, cuma dipikir-pikir aja sampai sekarang. Ya memang begitu. Kalau sekarang rata-rata produksi 1 bulan nih, 1 bulan tuh penjualan kira-kira berapa batang sabun ya Pak, sekarang ini? Nggak terlalu besar, ya paling berkisar sekitar 100 lah, itu udah. Karena kita melayani cuman koperasi pengajian yang tidak terlalu besar juga, pondok yang tidak terlalu besar, di antara ya mungkin kalau 100 lebih sedikit lah. Yang pernah Pak masa yang paling banyak itu kira-kira tahun berapa ya Pak, penjualannya paling tinggi? Itu di awal-awal itu saya sampai pernah ngirim sampai ke luar Pulau Jawa gitu. Dan banyak itu, artinya banyak, sampai mungkin hitungannya 500 sabu itu tiap pengiriman. Sekali kirim? Iya, sampai ke Irian, Kalimantan, Sumatera pernah.
cuman memang kemudian tidak berlanjut. Saya tidak tahu kenapa masalahnya. Mereka tidak melakukan pemesanan ulang gitu ya? Tidak ganti orang gitu ya. Jadi apa namanya? Nah kalau misalnya untuk jual di marketplace selama ini belum pernah tahu kira-kira masalah yang dihadapi apa yang kalau seandainya mau jual di marketplace. Saya tidak pernah berpikir masalah, tapi tidak pernah melaksanakan. Intinya itu aja. Hanya Memang berpikir ya, tentang masalah yang tidak pernah berpikir, tapi tidak pernah melaksanakan, hanya pikir-pikir gitu. Bapak untuk berkegiatan ini punya punya pegawai? Punya keluarga sendiri atau ada bayar pegawai orang? Oh, untuk usaha ini memang sejak dulu itu saya laksanakan sendiri karena bisa ditangani sendiri. Jadi dibantu paling oleh istri dan anak anggota keluarga aja. Kalau misalnya kapasitas paling banyak itu produksi 1 minggu gitu ya, atau satu bulan mungkin gini. Satu hari paling banyak tuh produksi berapa banyak dengan kapasitas produksi yang ada sekarang? Kalau saya bikin, itu bukan kalau saya dipesan ya, beda ya. Kalau saya bikin dalam kapasitas maksimal itu sekitar 100 sampai 200 biji bisa sehari. Itu hanya kemampuan ya, bicara kemampuan 100 sampai 200. Tapi sekarang penjualannya lewat kalau ada yang pesan aja baru bikin seperti itu. Saat ini begitu.